Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansyah. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Planning Digital Marketing. Ya, ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu apa itu SAP. SAP atau System Application and Product in Data Processing merupakan sebuah aplikasi untuk mengolah data dari berbagai sumber daya untuk kepentingan bisnis suatu perusahaan. Awalnya, SAP merupakan nama perusahaan multinasional di Jerman. Sistem SAP yang dibuat oleh perusahaan tersebut sebagai sistem pengelolaan bisnis dan dikenal di seluruh dunia. Inilah yang membuat SAP juga dikenal dan digunakan oleh perusahaan dan instansi di Indonesia. Lalu, komponen sumber daya utama dari SAP terdiri dari modul finance, human research, dan logistik. Ketiga komponen tersebut masih dapat dibagi lagi menjadi puluhan modul, sehingga penting bagi perusahaan untuk menggunakan SAP. Dengan memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sistem perangkat lunak SAP bertujuan untuk memperkuat merek perusahaan. Loyalitas konsumen dipengaruhi oleh pengalaman produk, bahkan pengalaman pribadi. Bagian aplikasi SAP yang memungkinkan produk lebih cepat sampai ke tangan konsumen bertanggung jawab atas pengalaman tersebut. SAP menggunakan profil pengguna pencarian web, jejaring sosial, dan perangkat digital lainnya untuk menciptakan wawasan pembeli yang paling dinamis. Informasi ini digunakan oleh tim pemasaran untuk menciptakan kampanye cerdas bagi segmen pembeli yang luas atau sempit. Lalu, bentuk pemasaran yang paling mudah di dunia komersial saat ini adalah pemasaran digital. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah dari SAP. Ya, jadi SAP ini terjadi pada tahun 1972 yang didirikan oleh 5 pengusaha yang terdiri dari matematikawan, pembisnis, dan wirausahawan. Lalu, SAP menetapkan standar global dan perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan atau disebut ERP. Kemudian, SAP menciptakan sebuah produk yang bernama S atau 4 HANA, membawa ERP ke tingkat berikutnya dengan menggunakan kekuatan kompetensi dalam memori untuk memproses data dalam jumlah besar dan untuk mendukung teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Dimulai dengan satu pelanggan dan segelintir karyawan, SAP memulai perjalanan yang tidak hanya akan mengubah dunia teknologi informasi, tetapi juga selamanya mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Lalu kini dalam 50 tahun dan lebih dari 400.000 pelanggan yang lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. SAP didorong oleh semangat perintis yang mengilhami para pendirinya untuk terus mengubah industri. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan tentang memilih marketing tools dan juga untuk bisnis. Perkenalkan, nama saya Fador Nisa. Definisi marketing tools yaitu teknik dan juga bahan yang akan digunakan untuk mempromosikan atau menjual barang dan juga jasa. Nah, itu sendiri tuh ada jenis-jenisnya nih untuk marketing tools. Yang pertama itu ada website, ada billboard, ada spanduk, ada iklan televisi dan juga surat kabar, terus juga ada brosur, kartu nama, video marketing, direct email, company profile, dan juga merchandise. Seberapa penting sih marketing tools itu? Jadi, banyak pembisnis yang menggunakan marketing tools untuk mengkomunikasikan informasi tentang perusahaan. Kalau nggak dikonfirmasi, otomatis ya nggak bakal pada tahu dong. Makanya itu ada marketing tools, apalagi di zaman sekarang yang lebih modern, itu harus banget digunakan. Sekarang tuh apa-apa tuh serba digital ya, jadi digital tuh sangat penting ya untuk ketertarikan pelanggan terhadap company kita nih, ya kan. Sebagian besar bisnis menggunakan beberapa marketing tools yang berbeda, tapi yang paling seringnya itu yang pertama tuh ada di periklanan, direct email, terus juga ada video promosi lewat sosial media, terus juga ada yang paling ini tuh direct ini sih, yang paling penting tuh sekarang tuh media sosial sih yang paling penting. Terus juga company profile tuh juga penting banget, jadi kalian tuh harus banget memperbagus company profile kalian. Halo, perkenalkan nama saya Gestri Dwi Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe marketing tools dan digital marketing kuliner. Yang pertama itu ada tipe marketing tools. Kita bahas mengenai dua jenis marketing tools yang umum digunakan, yaitu survei dan otomatisasi. Yang pertama itu ada survei. Survei adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat atau preferensi konsumen. Misalnya, kita bisa menanyakan ke sekelompok konsumen yang
representatif tentang apa yang mereka sukai dari produk kita atau dari kompetitor. Hasil survei ini membantu kita membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang kedua itu ada otomatisasi. Otomatisasi ini merujuk pada penggunaan software atau tools yang bisa mengotomatiskan proses pemasaran seperti email marketing, penjadwalan postingan media sosial, atau manajemen data pelanggan. Dengan otomasi, kita bisa menghemat waktu dan tenaga dalam menjalankan kampanye pemasaran. Yang kedua itu ada digital marketing kuliner. Pada era digital saat ini, strategi pemasaran kuliner sangat penting untuk menarik pelanggan baru. Salah satu cara efektif adalah dengan menggunakan keyword atau kata kunci yang tepat agar usaha kuliner Anda muncul di hasil pencarian web. Contohnya, warung pojok ayam geprek Jambi. Dengan menggunakan keyword seperti ini, kita bisa menyisipkan informasi promo dan layanan terbaru dari restoran. Selain itu, membuat blog khusus juga bisa membantu meningkatkan visibilitas resto di mesin pencari. Selanjutnya, konten visual juga memegang peran penting. Membuat video yang berkualitas profesional akan membantu menarik perhatian calon konsumen. Namun, kualitas video ini sangat bergantung pada konten yang disampaikan, sehingga perlu disesuaikan dengan minat dan kebutuhan audiens. Perkenalkan, nama saya Soleh Saputra dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan produk pertama dari SAP. SAP ini terdiri dari R1, R2, dan R3. Itu adalah generasi awal dari sistem SAP. Awalan R mengacu pada real-time data processing angka setelah yang menunjukkan tingkatan arsitektur. R pertama itu arsitektur single tier, yang berarti semua komponen berjalan pada satu server. R kedua itu arsitektur two tier, presentasi dan aplikasi berjalan terpisah dari database. R3 ini arsitektur three tier, presentasi, aplikasi, dan database berjalan pada server yang berbeda, yang menjadi sangat populer dan merupakan fondasi dari SAP selama bertahun-tahun. Produk kedua dari SAP ini ada S4 HANA. Ini adalah generasi terbaru dari Enterprise Resource Planning atau biasa kita sebut ERP. Suite dari SAP. S4 ini mengacu pada SAP Business Suite 4 generasi, dan HANA adalah in-memory database yang menjadi inti dari platform ini. S4 HANA menawarkan performa jauh lebih cepat, penyederhanaan proses bisnis, dan inovasi seperti kecerdasan buatan dan machine learning yang terintegrasi. Ini menandai kelompatan signifikan dari arsitektur relasional R3. Jadi, secara sederhana, evaluasi produk utama SAP bergerak dari arsitektur client server atau R tingkat ketiga menuju platform memori yang lebih canggih dan terintegrasi, itu biasa disebut atau bisa disebut S4 HANA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi System Application and Product in Data Processing atau SAP. Saya akan membacakan materinya, yaitu modul-modul yang ada di SAP. Yang pertama itu ada FI, Financial Accounting. Modul ini berfokus pada mengelola keuangan perusahaan, termasuk akuntansi umum, buku besar, piutang, utang, aset tetap, dan laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua ada CO atau Controlling. Modul ini mendukung fungsi pengendalian dan manajemen biaya, termasuk perencanaan biaya, perhitungan biaya produk, analisis profitabilitas, dan pusat biaya. Yang ketiga itu ada MM, Material Management. Produk ini menangani semua aspek yang terkait dengan pengelolaan material, mulai dari perencanaan kebutuhan material, pembelian, dan pengelolaan inventory hingga evaluasi vendor. Yang keempat ada SD, Sales and Distribution. Modul ini mencakup proses penjualan dan distribusi produk dan layanan, termasuk pengelolaan pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan manajemen pelanggan. Yang kelima ada HCM atau Human Capital Management. Modul ini berfokus pada mengelola sumber daya manusia, termasuk administrasi karyawan, manajemen rekrutmen, pengembangan karyawan, dan penggajian. Yang keenam ada PP, Production Planning. Modul ini mendukung perencanaan dan pengendalian proses produk, termasuk perencanaan kapasitas, penjadwalan produksi, dan pengendalian kualitas. Selanjutnya di sini ada siklus-siklusnya ya. Yang pertama itu ada manajemen dan administration. Dasar dari sistem mencakup pengaturan umum,
otoritas pengguna, dan konfigurasi sistem. Yang kedua itu ada accounting dan finansial, yaitu yang terintegrasi dengan modul FI, mencakup mencatat transaksi keuangan, pembuatan laporan, dan analisis keuangan. Yang ketiga ada inventory dan distribution. Ini tuh terhubung dengan modul MM dan SD. SD mengelola stok barang, proses gudang, dan pengiriman. Yang keempat ada production dan MRP atau material requirement plan, berkaitan dengan modul PP dan MM, merencanakan kebutuhan material untuk produksi dan mengelola proses produksi. Selanjutnya ada project resource management, yaitu mengelola proyek, alokasi sumber daya, dan pelacakan biaya proyek. Selanjutnya ada sales dan service. Ini tuh terhubung dengan modul SD, yaitu mengelola proses penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Yang selanjutnya ada purchasing dan operation. Ini tuh terkait dengan modul MM, mengelola proses pembelian barang dan jasa dari vendor. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat dari SAP itu sendiri. Yang pertama ini ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu otoritas proses bisnis, mengurangi pekerjaan manual, dan mempercepat alur kerja. Selanjutnya ada mempercepat pengambilan keputusan melalui data real time. Seperti apa dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan terkini untuk analisis pengembalian keputusan yang lebih baik. Selanjutnya mengurangi kesalahan dan duplikasi data. Integrasi data dalam satu sistem mengurangi risiko inkonsistensi kesalahan input data. Selanjutnya ada memudahkan manajemen sumber daya dan logistik. Itu memungkinkan mengelola yang lebih efektif terhadap inventaris, rantai pasokan, dan sumber daya lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Slamet. Di sini saya akan membawakan materi yang judulnya meningkatkan efisiensi dan akurasi dengan integrasi digital marketing. Dalam era digital yang terus berkembang, perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kinerja bisnis. Salah satu solusi yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut adalah SAP atau System Application and Product in Data Processing. SAP ini adalah sistem Enterprise Resource Planning ERP yang terintegrasi dan dapat membantu perusahaan mengelola berbagai aspek bisnis dan keuangan hingga operasional. Dengan SAP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan bisnis. SAP dapat mengotomatisasi proses bisnis sehingga perusahaan dapat menghemat waktu dan sumber daya. Selain itu, SAP juga dapat menyediakan data real-time yang memungkinkan perusahaan membuat keputusan yang tepat dan cepat. Namun, SAP tidak hanya berhenti pada pengelolaan bisnis internal. Dengan integrasi digital marketing, SAP dapat membantu perusahaan memperkuat strategi pemasaran. SAP dapat menyediakan data pelanggan yang akurat dan memungkinkan perusahaan untuk membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek, peningkatan penjualan, dan memperkuat hubungan yang dengan pelanggan. Nah, manfaat SAP dalam dunia bisnis ini adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan bisnis, membuat keputusan yang tepat dan cepat dengan data real time, memperkuat strategi pemasaran dengan integrasi digital marketing, meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai tujuan bisnis. Nah, contoh penggunaan SAP dalam dunia bisnis ini adalah perusahaan manufaktur dalam menggunakan SAP untuk mengelola rantai pasokan, produksi, dan distribusi. Perusahaan jasa dapat menggunakan SAP untuk mengelola keuangan sumber daya manusia dan layanan pelanggan. Perusahaan retail dapat menggunakan SAP untuk mengelola inventory, penjualan, dan pemasaran. Dengan demikian, SAP dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kinerja bisnis dengan integrasi digital marketing yang kuat. Perusahaan dapat membantu keputusan yang tepat dan cepat, meningkatkan kesadaran merek, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Terima kasih.